ada gelandangan ekonomi, keluar masuk hanya selalu gagal. Gelandangan masyarakat sosial, dia selalu ditolak oleh masyarakat. Gelandangan ilmu pengetahuan, keluar masuk ilmu, belajar tapi nggak pernah mendapatkan suatu pemahaman pengertian. Gelandangan kesehatan, kemana-mana cari kesehatan tapi nggak pernah mendapatkan kesehatan. Nah kalau gelandangan spiritual tuh gelandangannya 4 hal tadi, dia nggak akan mendapatkan suatu kebahagiaan dalam bentuk apapun. Selama 2 minggu itu sering dapat itu, nggak sadar tapi saya tuh tahu saya patrap, nggak ingat apa-apa pas niku mboten sadar mas. Tapi kan di luar patrap samadhi kegiatan tetap sadar toh. Sadar mas. Nah, yang terpenting itu Nggih, sadar kalau kegiatan setiap hari ini sadar. nanti habis mandi nggak pakai baju nggak sadar itu kan, itu yang saya maksud, jangan sampai itu terbawa dalam keseharian. Mboten mas. Mboten. Nanti tinggal nikahin toh Pak, dalam keadaan seperti itu selama 2 minggu perkembangan saya apa setelah itu kan gitu. Dari proses-proses yang dialami itu nanti kalau masih berproses biarkan saja, nanti ada fase proses itu hilang. Nah setelahnya itu nanti ditandai hasilnya dari proses itu. Ya, sebaik-baiknya pemahaman dari kami itu tetap saja pemahaman. Realita yang sebenarnya itu nanti Mbak Amin sendiri yang mengetahui. Nah, makanya di situ yang dimotivasikan kan harus teliti dari proses itu, hasil dari proses itu. Ingatan Mbak Amin. Yang terpenting malah Mbak Amin meneliti hasilnya itu nanti. Oke. Apa meleh, Bang? Jadi gini, sebenarnya itu proses itu terjadi, masalah itu terjadi kalau proses itu dijadikan masalah memang. Masalah apapun tuh karena adanya suatu keinginan. Lah keinginan tuh hasil daripada suatu perasaan. Nah perasaan itu hasil daripada apa yang dipikirkan. Itu saja. Nah, saya bisa pastikan proses laku kita semua termasuk saya ini masa saring sinaring, hati-hati. Jadi kalau nggak hati-hati dalam teman-teman dalam mengkaji atau berspiritual, saya pastikan guling. Di era ini, toh bertahan dalam waktu berapa bulan aja, tahun 2024. Tahun 2023 yang lalu ke sana itu kan saya ngejotnya masalah terkait ekonomi. Setidaknya itu di situ sudah anteng. Maksudnya hasilnya hari-hari itu kita sudah itu terlepas daripada sedikit banyak loh Mas. Intinya kita punya penggawean. Itu. Nah, tahun 2024 ini dari semua yang kita targetkan di tahun sebelumnya itu kan termasuk kesehatan, ekonomi, keharmonisan rumah tangga, sosial itu dan ilmu pengetahuan setidaknya itu selesai sekalipun berapapun volumenya atau kualitasnya itu yang penting selesai. Kita menyadari, maksudnya mampu menyukuri keadaan kita di saat itu gitu loh Mas. Nanti perihal peningkatan tuh udah nomor selanjutnya, yang penting kita sadar di posisi itu tahun 2023. Nanti bukan berarti nggak boleh meningkatkan income, bukan berarti nggak boleh menambah teman tuh, bukan boleh, tapi tetaplah dalam proses kebersyukuran di keadaan itu gitu. Nah tahun 2024 ini tinggal kita fokus kepada laku. Nanti kalau di tahun ini itu bisa fokus pada laku, kemungkinan kita meleset atau goyah itu kecil karena goyangannya itu dari 4 hal tadi. Yang terbesar di situ. Tapi kalau itu udah anteng kan ini anteng. Nah, tahun 2025 itu nanti
hasil daripada karya-karya kita. Makanya karya-karya kita yang apa yang harus kita akan buat ke depan itu sebenarnya harus terjadi di tahun 2024. Nanti tahun 2025 itu kita tinggal duduk di karya itu. Ya di situ aja anteng. Sampai kapan? Sampai menuju Indonesia Emas di tahun 2045 itu. 2023 sampai 2040 itu sadis juga di situ. Atau menuju kejayaan NKRI itu. Nah, untuk ke situ itu kan arahnya tahun 2030 ke sini kan masa pontang-panting. Bahkan ada yang menargetkan tahun 2025 apa ya. Itu sah-sah saja karena memang ini era-era saring sinaring gitu. Nah, kalau kita bisa sedini mungkin dalam mengantisipasi itu untuk pribadi kita, itu kan enak ya. Nah, waktu tahun 2024 ini waktunya kita maksimal ya tahun 2025. Apa yang kita miliki itu sudah tinggal duduk di situ. Nah, apa yang kita miliki itu syukur-syukur bermanfaat untuk sekitar. Waktunya urup, waktunya bermanfaat untuk sekitar. Makanya ada kalimat sebaik-baiknya orang itu yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, kalau dirinya sendiri itu masih belum ketemu, lah memanfaatnya itu bagaimana? Nah, bermanfaat tuh bisa kita lakukan sendiri atau bersama-sama. Tentunya kekuatannya lebih banyak yang bersama-sama. Gitu aja. Nah, kita di sini terutama saya itu hanya salah satunya itu hanya untuk mengkoordinir supaya bisa bersama-sama saja. Tidak lebih, tidak lain itu. Salah satunya di situ. Selebihnya paling menunjukkan jalan pertama saja. Terus motivasi kedua, kita berlatih untuk tidak ketergantungan dari luar. Kasarannya itu, oh yang mau maju saya, yo saya harus bisa memotivasi diri saya sendiri. Sebaik-baiknya orang maju itu kalau lahir daripada motivasi dari dalam diri. Gitu. Tetap semangat sekalipun sendiri. Syukur-syukur ada temannya gitu. Dalam hal apapun. Oh, bisnis sendiri ya nggak apa-apa. Di rumah kalau banyak berdua sama istri ya nggak apa-apa. Ya nggak punya istri sama wedus ya nggak apa-apa. Gitu. Kan gitu. Nah, saat belajar begini, toh harus sendiri ya nggak apa-apa. Gitu. Kok banyak orang nggak apa. Gitu. Itu kalau kembali ke lakuan menerima kenyataan hidup itu. Ya di bab ini hati-hati loh mas, hati-hati. Saking ngerinya apa yang saya ketahui itu, saya tuh membahasnya sampai bingung itu gimana caranya untuk membahas itu supaya terterimakan dengan enak. Nah, bingung itu akhirnya menyampaikannya itu harusnya dengan indah. Tapi kadang-kadang karena bingungnya itu banyak, kayak oh di sana itu mas jembatannya itu lubang, ada orang lewat. Saking mengetahuinya itu, akhirnya kita untuk menyampaikan orang itu saking hati-hati gitu. Lah saking itunya itu nanti akhirnya itu kan tidak jelas, menyampaikannya nggak jelas. Pokoknya bahasanya itu hati-hati. Dan itu nggak perlu ya ditakuti, yang penting hati-hati. Apa yang hati-hati tahu lakunya. Godaannya terkait 4 hal saja itu. Dan nanti dibalut dengan berbagai macam fenomena lah kita lupa. Ngerti gitu. Yang berikutnya, ini kok elek ya pembahasannya kok orang nyambung, kurang asik. Yang berikutnya itu gini, tanda-tanda kita ini seneng orang lain sukses. Itu biasanya kalau kita ke universalannya udah maju. Kalau cinta kita udah menyeluruh itu apapun yang ada itu keinginannya kita itu sukses, nggak mengalami suatu kemunduran atau masalah atau kehancuran. Makanya siapapun itu yang spiritualnya tingkat tinggi ada mengalami suatu kehancuran itu dia menangis, sedih gitu. Nah,
Kalau kita tarik mundur kecil ya mas, di komunitas kita itu ada mas yang mengharap untuk komunitas yang hancur itu ada, dan itu tersaksikan oleh komunikasi saya gitu. Saat kita menceritakan beberapa hal kecil aja, yang tujuan saya itu hanya untuk mengetahui psikologisnya orang itu dengan sedikit kendala gitu aja. Respeknya itu malah kayak bahagia di situ. Nah, harusnya kan kok bisa begitu sih mas, nah, gitu. Tapi malah kayak bahagia. Padahal saya nyampaikan itu hanya bentuk testimoni, testimoni gitu. Nah, berarti kan orang itu mengharap ini hancur. Nah, itu kan berarti saya katakan spiritualnya tidak baik. Padahal yang ada di sini aja ingin supaya prestasi pribadi maju. Ya, siapa dia nggak usah disampaikan. Lah, masuk ke pembahasan tadi itu, jangan sampai pribadi menjadi gelandangan spiritual. Ada gelandangan tuh sampah masyarakat. Saat Aswatama dikutuk oleh Krishna itu, gara-gara perilakunya Aswatama itu kan dengan kemampuannya itu berbuat melebihi kapasitas manusia pada umumnya. Jadi anaknya Abimanyu yang masih dalam perut itu dibunuh kan. Itu kan suatu tindakan yang sangat keji. Ceritanya di Mahabharata kan begitu. Yang akhirnya dihidupkan lagi sama Krishna kan. Yang akhirnya anaknya Abimanyu menjadi Parikesit dan begitu. Sejarahnya gitu. Cuma saya nggak melanjutkan film itu, yang bisa saya ambil adalah tindakan Aswatama itu sendiri. Aswatama itu sebagai simbol yang bisa kita baca gini, pribadi itu kalau berbuat jangan melebihi kapasitas pada umumnya. Kalau kesalahan itu jangan terlalu keji. Lah, sehingga Aswatama itu dikutuk karena sama Krishna itu. Karena dia takut akan kematian, akhirnya diberikan suatu keabadian, hidup yang panjang. Namun dia itu ditolak, dia itu ditolak oleh manusia karena keburukannya itu. Bahkan setiap kulitnya itu mengeluarkan suatu darah dan bau yang tidak sedap. Maksudnya dia akan selalu disingkirkan oleh masyarakat. Berarti kan tindakannya itu selalu nggak terpuji, selalu membuat hal yang tidak baik dalam lingkungan gitu ya. Lah, pada akhirnya itu orang-orang yang begitu nanti itu memohon untuk kematian teman. Tapi kan nggak bisa. Makanya kita melihat kadang orang jatuh hidupnya panjang, tapi sebenarnya dia nggak bahagia mah. Di sana ditolak, sini ditolak, dan sampai akhir zaman itu dia akan menjadi gembelnya masyarakat, menjadi gelandangan masyarakat. Nah itu kalau sudah masuk ke masyarakat mas, itu parah. Nah jangan sampai perlakuan teman-teman yang sudah laku suci, terutama yang sudah mengerti suci itu apa dan bagaimana, gara-gara tindakan yang tidak tepat, gara-gara keinginan, perasaan dan pikiran nggak tepat, menjadi gelandangan spiritual. Keluar masuk di spiritual manapun ditolak. Karena apa? Kehadiran dia selalu membuat suatu permasalahan. Gitu. Nah itu dikatakan orang yang sudah menemukan suci itu kalau nggak hati-hati akan bisa berdampak seperti itu. Ada gelandangan ekonomi, keluar masuk hanya selalu gagal. Gelandangan masyarakat sosial, dia selalu ditolak oleh masyarakat. Gelandangan ilmu pengetahuan, keluar masuk belajar tapi nggak pernah mendapatkan suatu pemahaman pengertian. Gelandangan kesehatan, kemana-mana cari kesehatan tapi nggak pernah mendapatkan kesehatan. Nah kalau gelandangan spiritual itu gelandangannya 4 hal tadi, dia nggak pernah mendapatkan suatu kebahagiaan dalam bentuk apapun, bahkan melari sampai di ujung dunia, masuk lagi itu hanya penderitaan. Itu apa coba? Karena adanya suatu keinginan, karena adanya suatu perasaan dan pikiran yang berlebih. Itu aja. Makanya hati-hati dengan pikiran yang keluar, hati-hati dengan perasaan, atau hati-hati dengan suatu keinginan.
Ini saja kuncinya. Itu ya Mas ya. Sehingga sebelum teman-teman laku di spiritual gaya hidup ini, teman-teman pernah ikut komunitas agama, organisasi, masyarakat. Tetaplah di situ. Jadilah orang yang melahirkan suatu uh, kesuksesan di dalam itu. Gitu. Kalau ada komunitas agama, agama itu lebih maju, lebih ke rahmatan lil alamin, lebih mengarah ke cinta kasih. Kalau di masyarakat punya komunitas RT RW, tetaplah di situ. Yang kehadiran teman-teman tuh menjadikan wilayah itu menjadi bagus. Kalau organisasi menjadikan organisasi itu lebih maju gitu. Itu aja. Jadi bukan malah menghilangkan itu. Kalau mampu silakan. Jadi saya katakan salah Mas. Setelah ikut laku ini malah sesuatu yang sudah ada itu kita rusak, salah. Nah, itu ya Mas ya. Ngopi sih. Itu sebenarnya kalau filosofi bahasa indahnya tuh gini. Di mana sang pikiran, sang perasaan, dan sang keinginan itu suatu melambung jauh ke awan, mengharap suatu jawaban dari alam semesta, tapi pada akhirnya juga tiada suatu jawaban dari langit. Yang ada hanya song, suatu penantian yang tiada pasti. Seperti itu saja. Karena langit nggak pernah memberi informasi apa-apa. Namun dengan tidak adanya suatu harapan, jawaban dari manapun, dengan dia tidak berkeinginan dan berperasaan, bahkan berpikiran apapun, langit itu sebenarnya memberi suatu jawaban. Gitu. Jawaban atas apa yang kita emban itu emban. Betul ya Mas ya. Saya tahu di proses ngebleng tahun ini agak berat, tapi nggak masalah. Yang penting teman-teman di rumah lakunya tetap kenceng. Nanti ketemu di ngebleng berikutnya atau pramanekung berikutnya itu nanti akan baik-baik saja, sehingga diperbanyak total lenggahnya. Okay. Lebihnya bermasyarakat biasa, beragama biasa, berjualan biasa. Oh, no. Nanti masalah peningkatan kita itu sudah langit yang menentukan. Gak usah kita menunggu jawaban. Ngoten nggih. Iki jangan Gitu aja Mas. Terima kasih. Selebihnya kita bahas di luar ini nggih. Rahayu.